أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية صدق الله العظيم. Al-Quran surat Al-Ghashiyah ayat yang pertama. Terjemahannya menurut Hasan, sudahkah datang kepadamu berita yang dahsyat itu? Al-Ghashiyah diterjemahkan sesuatu yang dahsyat. Menurut Buya Hamka, terjemahannya, sudahkah datang berita kejadian yang mengerikan itu? Buya Hamka menerjemahkan Al-Ghashiyah sesuatu yang mengerikan. Mahmud Yunus, profesor juga, sudahkah sampai kepadamu berita kiamat? Jadi Mahmud Yunus menerjemahkan Al-Ghashiyah, yaitu berita tentang hari kiamat. Jadi Al-Ghashiyah itu kata lain dari kiamat. Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama dari Aceh, Tengku Hasbi As-Siddiqi, menerjemahkan, sungguh telah datang kepadamu cerita hari kiamat. Jadi hal ataka hadisul ghashiyah, dimulai dengan pertanyaan, ya, hal ataka. Nah, atta ini datang. Alhamdulillah, saya baru dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir hari Rabu yang lalu jam 4.30. Ya, saya tidak sempat menyampaikan langsung ke Bapak Ibu, tapi saya titip amanah pesan dengan Pak Haji Asulmanan, tolong disampaikan kepada jemaah. Alhamdulillah sebagian ada yang hadir, sebagian belum sempat hadir, tapi yang jelas mudah-mudahan anak kita ini diberkahi oleh Allah. Nama panggilannya Atta, ya, jadi hal Atta. Nah, tapi bukan dari sini saya ambil. Attahillah, Attahillah itu karunia yang datang dari Allah. Jadi Muhammad sholah Attahillah, ya kan? Atta itu artinya datang. Jadi ini datang dari Allah, mudah-mudahan menjadi karunia. Jadi bahasa Arabnya attaka, hal attaka, gitu ya. Sudahkah datang kepada engkau? Apa itu hadis? Jadi hadis, kan sering kita dengar hadis. Hadis sesuatu yang datang dari Rasul, disebut dengan hadis. Kalau bahasa kitanya, ya, hadis itu baru, sesuatu yang datang dari Nabi, ya kan? Baik perkataannya, baik perbuatan, baik diamnya Nabi terhadap perbuatan dan perkataan sahabat, itu disebut dengan hadis. Kalau bahasa aslinya berita, cerita, ya, sesuatu perbuatan, ya. Sudahkah datang kepadamu cerita? Kalau Hasan menerjemahkan berita, Buya Hamka juga menerjemahkan berita, Mahmud Yunus juga menerjemahkan berita.
Hasbi menerjemahkan cerita. Sudahkah datang kepadamu berita tentang sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mengerikan? Itulah hari kiamat. Jadi kalau kita ambil bahasanya, hari kiamat itu adalah hari yang dahsyat dan hari yang mengerikan. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini sedikit tentang ayat pertama, tapi kita mau perkenalkan sedikit tentang surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini dulu dibaca setiap hari Jumat waktu sholat Jumat. Nah, kemarin kita baru selesai mentadaburi surat Al-A'la. Jadi rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat yang kedua adalah surat Al-Ghasyiyah. Berarti berita tentang hari kiamat tadi itu disebut setiap hari Jumat. Ya. Yang kedua, hal ataka hadisul ghasyiyah, itu dibaca di waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti berita tentang hari kiamat itu 2 kali juga 1 tahun, yaitu di Idul Fitri dan di Idul Adha. Malah pernah ketemu hari raya dengan sholat Jumat. Berarti hari rayanya di hari Jumat gitu ya. Idul Adha besok hari apa? Hari yang besok ini Sabtu ya. Jadi pernah ketemu hari raya dengan hari Jumat. Nah, ternyata Nabi kedua-duanya melaksanakan sholat. Ini kan sholat hari rayanya iya, sholat Jumatnya iya. Ada itu bisa kita pegang itu. Pada waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha-nya, kalau bertemu dengan hari Jumat pun Nabi membaca surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Nantinya waktu sholat Jumatnya dibaca lagi surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Jadi walaupun pagi sudah dibaca surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, Jumatnya dibaca lagi. Ya kan? Nah, 2 kondisi ini, baik Jumat dan hari raya, itu kan jemaah-jemaah yang paling ramai. Ya kan? Kalau Jumat di situ penuh ada? Kalau hari raya? Itu. Ya kan? Ini kan jemaah tetap ini Pak yang hadir ini. Ya kan? Jemaah musiman kan yang kemarin. Ya, musim Jumat, musim hari raya gitu ya, atau musim haji, ya kan, musim Ramadan. Nah, kata Ustadz saya namanya Ramadaniyun katanya, ya kan, yang orang-orang datangnya pada bulan Ramadan. Nah, ini jemaah tetap, ya kan. Jadi di saat-saat yang ramai seperti itu disampaikan tentang berita hari kiamat. Coba bayangkan Bapak Ibu. Sedang hari raya itu, hari Jumat dengan Idul Fitri Idul Adha itu kan kedua-duanya hari raya kita Pak. Hari Jumat itu hari raya, maka tidak boleh puasa pada hari Jumat itu khusus. Tentang libur hari Jumat itu puasa khusus hari Jumat, tidak boleh Pak. Ya kan, kalau mau puasa, puasalah Kamisnya, puasa Sabtunya. Ya kan, karena itu hari raya. Jadi mengkhususkan puasa di hari raya tidak dibolehkan. Ya kan? Jadi kalau Bapak mau puasa hari Jumat, usahakan puasa juga hari Kamis atau hari Sabtu gitu. Jadi tidak khusus. Ya kan? Bayangkan kalau tidak adon akan dimakan pada hari Jumat itu Pak. Ya kan? Supaya jangan khusus berpuasa pada hari Jumat, ambil sedaun. Itu kunyah-kunyah sedaun tuh Pak. Itu mana ingin membatalkan, jangan sampai berpuasa pada hari Jumat
itu khusus maksudnya, ya kan? Karena itu hari raya. Di hari raya disampaikan berita tentang sesuatu yang mengerikan. Nah, cuman kan jemaah pada waktu itu tidak paham terjemahannya. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sudahkah datang kepadamu berita tentang hari yang mengerikan? Padahal kita hari raya ini, Pak. Padahal kita hari Jumat gitu. Malahan hadis mengatakan Jumat itu terjadi pada hari kiamat terjadi pada hari Jumat katanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, nampaknya ada pelajaran yang menarik mungkin ya, yaitu berita tentang hari yang mengerikan, tentang kiamat, tentang sesuatu yang dahsyat terjadi, disampaikan di waktu orang sedang bergembira ria. Makanya di Mesir itu pernah kejadian Bapak Ibu, ya, orang pesta bermusik-musik, kemudian alkohol, mabuk-mabuk, ya. Di Indonesia pernah enggak gitu, Pak? Waktu menikahnya dibawa ke masjid, ya kan, sakral di masjid, baca Quran, minta ustadznya berdoa, maka ustadznya berdoa, Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wal Hawa, gitu ya. Ya Allah, satukanlah mereka sebagaimana Engkau telah menyatukan Adam dengan Hawa, gitu ya. Di masjid, Pak, didoakan secara agama Islam. Tahu-tahu malamnya dibuka meja judi, dibuka minum-minuman, dibuka musik-musik tentang ketuntang-tuntang gitu ya, suaranya kama, lagunya kama lo gitu, ya kan. Untung Pak, saya bersyukur betul ada sholat subuh Pak, malam itu ada subuh paginya. Kalau tidak adalah subuh Pak, itulah langsung sekali itu. Jadi kalau maka itu berapa waktu yang lampau saya dengar itu di jam 4:30 Pak, mau berangkat saya wirid, belum berhenti juga orang, ya kan. Berarti memang betul-betul subuh lah yang menghentikan, ya kan. Nah, lalu karena kondisi seperti itu, datanglah pemuda-pemuda yang mereka terikat hatinya di masjid dengan dakwah. Digendongnya lah keranda jenazah itu Pak, ya, digendongnya keranda jenazah itu di depan orang pesta-pesta tadi Pak, nya mengendong saja, ya kan. Didagangnya keranda jenazah itu baru orang tuh kan sampai atunya lewat di muka orang sedang berpesta pora tuh Pak. Nah begitu, tapi tidak mampir-mampir, ya kan, lewat saja Pak. Dibawanya ini sekali diciboyo lah Ustaz. Ya nak. Jadi seolah-olah kan ayat ini mengatakan begini, di waktu sedang bahagia-bahagia itu jangan lupa diri akan ada namanya hari kiamat. Jadi sebahagia-bahagia wak, jangan lupa wak ya Allah. Kadang-kadang kan itu Pak, sedang bahagia tu lupa dengan Allah. Ketika sampai baru katakan aja Allah gitu. Jadi ini kadang-kadang sampai menangis-nangis, ya Allah. Kalau terjadi musibah, itu merintih-rintih mau nangis-nangis berdoa-doa gitu. Tapi kalau lagi bahagia gitu ya, badan sehat, piti banyak gitu ya, ya kan, sedang berkumpul-kumpul itu, kemudian orang lupa dengan Allah. Maka itu diingatkan, ya kan, pada hari Jumat dan pada hari raya, ya kan, bahwa ada peristiwa yang luar biasa. Di suratnya, surat yang ke-88, ya kan, kalau urutan turun ayat surat yang ke-68 ini disebut dengan surat Makiyah. Jadi surat Al-Ghasyiyah itu
turunnya di Makkah. Jadi di Makkah sudah berbicara tentang hari kiamat. Jadi memang di Makkah itu banyak kajiannya tentang akidah, ya, tentang akidah, bahwa akan ada peristiwa yang dahsyat, ya, akan terjadi, maka itu diberitakan oleh Allah. Karena ini beritanya dari Allah, dimulai dengan pertanyaan, digunakan di sini fi'ilnya fi'il madi. Sebenarnya fi'il madi itu yang telah berlalu sebenarnya, ya kan? Tapi di situ dipakai untuk masa yang akan datang. Itu tandanya pertama, Bapak Ibu, kenapa di sini hal ataka, sudahkah datang kepada engkau Muhammad? Nah, engkau di situ kan kepada Nabi Muhammad. Jadi ayat itu turun kepada Nabi Muhammad. Lalu untuk kita, sudahkah datang, gitu ya, berita tentang hari kiamat? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ditanya, Allah tiba berita tentang hari kiamat? Hah? Allah belum? Allah. Ya sekurang-kurangnya pagi itu lah dia tahu ya. Akan terjadi hari kiamat. Nah, cuman kapan tangko 2002 balik rencananya kan. Hah? Nah, akhirnya tidak jadi, batal. Ya, tidak jadi 2002 balik. Kan ibu, kiamat kan terjadi. Ini ada pula lagi yang mengatakan tahun Hijriyah ini tidak sampai ya 15 ya. Ini 1443 Hijriyah. Jadi kalau 5 balik berarti berapa tahun lagi? 57 tahun lagi gitu ya. Di dalam surat Luqman itu sudah tegas itu ya. Tidak usah percayalah. Ya kan? Kalau ada berita-berita tentang hari kiamat, hari itu akan terjadi, tahun itu, ini segala macam, itu sudah disampaikan. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Itu aja kita pegang. Ya. Sesungguhnya berita tentang hari kiamat itu hanya ilmunya Allah. Jadi Nabi Muhammad pun tidak diberitahu kapan terjadi kiamat. Jadi mau tahun 2002 balik, 2000 berapa itu tambahnya nanti 30, sekarang 1500 Hijriah ya habis. Nah, yang jelas, nah, hal ataka hadisul ghasyiyah dimulai dari pertanyaan itu supaya orang memperhatikan. Ibu lah tahu, nah gitu ya. Apa lah tahu enggak? Jadi dimulai dengan pertanyaan itu supaya orang memperhatikan. Orang penasaran kan? Sudah enggak dapat? Apa yang sudah Ustaz? Ya kan? Kan ada pertanyaan. Jadi metode Allah itu, ya kan, dengan menggunakan kata tanya. Ya, menggunakan kata tanya supaya orang memperhatikan. Yang kedua, kenapa di sini dengan fi'il madi? Ya kan? Itu akan datangnya itu pasti. Jadi hari kiamat itu pasti, Pak. Ya, tidak perlu juga Bapak Ibu, Bakir kira besok aja Pak, ya kan terjadi hari kiamat. Insya Allah akan terjadi hari kiamat gitu. Tidak perlu pakai insya Allah Pak, karena itu bukan kerja kita. Dan insya Allah itu kerja awak. Ya kan, ia datang besok apa kok, ya kan, baru insya Allah. Tapi kalau kerja Allah jangan awaklah mengincin insya Allah, karena dia pasti Pak. Jadi di waktu Allah menggunakan hal ataka hadisul ghasyiyah, sesuatu datangnya itu pasti, ya kan, pasti kan terjadi hari kiamat itu, ya kan. Dan itu tidak ragu. Siapa yang tidak percaya dengan hari kiamat, batal imannya. Batal imannya itu. Jangankan tidak percaya, meragukan saja hari kiamat itu batal imannya itu. Jangan dibilang nanti berita. Makanya salah satu dari rukun iman, percaya kepada Allah,
percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan rasul, percaya kepada hari kiamat. Ini kan? Hal ataka hadisul ghasiyah. Jadi ini terjemahan Departemen Agama, saya lupa tadi yang di sini. Hal ataka hadisul ghasiyah, di sini diterjemahkan al-ghasiyah itu pembalasan. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Jadi bukan hanya kiamat saja, bukan mengerikan saja, tapi pada waktu itu ada hari pembalasan. Yang baik dibalasi dengan pahala, yang buruk dibalasi dengan dosa. Ya, pada waktu itu, ya kan, baru sempurna balasan itu. Jangan ragu Bapak Ibu, kalau ada sekarang kebaikan kita tidak dicatat orang, tidak apa-apa. Kebaikan kita tidak dibalasi orang, tidak apa-apa, Pak. Ya kan? Karena akan ada hari pembalasan yang tidak sedikit pun ada kerugian di situ. Ya kan? Ya, ini pun sudah diberitakan dari awal ya. Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Ya kan? Wabil akhirati hum yuqinun. Dengan hari akhirat itu mereka ya yakin gitu. Maka itu dimulai dengan pertanyaan untuk menarik perhatian, ya kan, metode yang dipakai supaya orang memperhatikan. Kemudian al-ghasiyah tentang hari kiamat, pembalasan tentu seluruhnya. Semua manusia mengalami kejadian ini. Tidak ada satupun yang tidak akan mengalami hari pembalasan itu, ya kan, hari yang mengerikan itu. Jadi bukan hanya peristiwa kiamat saja Pak al-ghasiyah itu. Kalau peristiwa hari iza zulzilatil ardu zilzalaha, bergoncang bumi dengan goncangan yang hebat, itu tidak semua orang mengalami, ya kan. Tapi yang namanya al-ghasiyah semua orang akan mengalami. Jadi kalau begitu bukan hanya sekedar hancurnya bumi, langit runtuh, tetapi hari pada waktu itu manusia diminta pertanggungjawabannya dan semuanya akan mengalami kejadian yang mengerikan, kejadian yang dahsyat, sehingga Nabi Ibrahim pun berdoa, la tuhzini yauma tub'asun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari aku dibangkitkan. Itulah al-ghasiyah. Ngeri ini Pak sebenarnya kalau kita pikir, ya kan? Nah, inilah berita yang diberitahu di hari betul-betul hari penyesalan, ya kan? Dan itu sebenarnya sering disebut dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan yaumiddin, yaumul hasrah, ya kan? Ada yaumul hisab, ada dengan al-waqi'ah, ada dengan kalimat al-qari'ah, ya kan? Ada dengan kalimat al-qiyamah, ya kan? Jadi begitu dahsyatnya kejadian ini sehingga Al-Quran memberitakan dengan bahasa-bahasa yang berbeda, ya kan? Ada dengan al-ghasiyah, ada yaumiddin yang tadi, ada yaumul hasrah, ada dengan apa lagi, yaumul akhir, ada kan? Ada juga dengan kalimatnya wal akhiratu khairul laka minal ula, ya kan, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, ya kan. Ada juga wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan kekal. Jadi bermacam bahasa digunakan untuk memberitahu kepada kita begitu hebat dan dahsyatnya hari yang disebut al-ghasiyah. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, wa kullal insanin az-zamanahu ta'irahu fil unuki.